kalau di dunia nih ada nggak azabnya, azab untuk pelaku sihir ini? Ada sihir masyrub, sihir yang masuk ke dalam minuman. Ada sihir makul, ini dia, sihir yang termakan. Kemudian bagi pembeli ya, siapapun dan dimanapun begitu kan, ketika ingin makan minum di sebuah rumah makan atau restoran, nah jadi apa yang diminta oleh kita yang ingin dilayani oleh sihir tadi, itulah yang terjadi. Nah, Ya. itu kan buat pelaku sihir tuh kan, Sat. Dan rata-rata mereka ada yang berhasil gitu kan. Nah, itu kan nanti mereka bakal diazab juga kan saat di akhirat. Ya. Nah, tapi kan untuk di akhirat itu kan lama kan saat perhitungannya. Nah, kalau di dunia nih ada nggak azabnya, azab untuk pelaku sihir ini? Kayak sinetron yang di TV-TV saat. Iya, iya. Rahasia ilahi tiba-tiba fotonya jatuh, tetap. Iya. Nah, ada nggak, Sat? Ya, jadi ada pelaku sihir ya atau tukang sihir. Iya. Ada yang meminta dilayani dengan sihirnya. Iya. Itulah orang-orang yang jualan. Iya, iya. Supaya jualannya laris datang tukang sihir ya. Iya. Kan? Ada yang terkena sihir atau korbannya kan. Oh, gitu. iya, korban. Ketiga berarti kan. 3. Nah, tukang sihir ini jelas dia sudah melakukan dosa besar. Dosa besar ya. Karena salah satu yang disebut Rasulullah as-sab'ul muhlikat, 7 perkara yang menghancurkan itu adalah sihir diantaranya. Nah, sihir ini bagi pelaku atau praktisi sihir atau tukang sihir, perbuatan sihir itu tidak akan berhasil kecuali dia melakukan kekufuran. Karena sihir itu tidak akan tidak akan dilayani oleh setan kalau di dalamnya tidak ada unsur kekafiran. Ya, misalnya menjadikan ayat-ayat Quran sebagai alas kaki, atau menjadikan darah haid perempuan sebagai alat tulis, ya, atau merendam, mencampurkan kencing, ya, kemudian dimasukkan ke dalam makanan segala macam gitu kan. Memang dia nggak terasa karena dikit kan, ya. Nah, setan ini kalau kita tidak melakukan kekufuran, dia tidak akan mau melayani. Nah, kemudian orang yang minta dilayani tadi, ya, para pemuja tukang sihir yang minta layani agar jualnya laris, ini juga sama ya, Sat? sama. Apa yang dilakukan tukang sihir itu, dia akan ikut di situ berperan. Karena tukang sihir juga tidak melakukan sendiri, dia pasti minta ke minta kepada orang yang minta dilayani tadi, agar jualannya laris tadi. Datangkan ini, bawa ini, ya. Jadi intinya adalah bahwa orang yang minta jualannya laris dengan datang ke tukang sihir sama dengan tukang sihir itu. Nah, kemudian korbannya, orang yang disihir, yang makan benda yang disihir, ya, kadang ini tergantung tujuan juga. Ada tadi orang disihir tujuannya supaya dia sakit, supaya dia bercerai dengan istrinya, atau dia mengalami kecacatan dan sebagainya. Nah, ini tentu kalau dalam konteks jualan tadi, tujuan tukang sihir itu supaya orang ini enak aja gitu. Nah, tapi bagaimanapun yang namanya benda-benda yang sudah disihir masuk ke dalam tubuh seseorang, itu akan berpengaruh. Ya, berpengaruh pada jiwanya, juga bisa berpengaruh kepada fisiknya. Nah, jadi bisa saja setelah dia mengkonsumsi makanan-makanan di rumah makan yang memasang pelaris atau ada unsur sihirnya, bisa aja orang itu sakit ya. Nah, tentu ini bagian makanan yang tidak menyehatkan kan. Nah, tidak thayyib. Nah, itu semua mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Ya. Kecuali tadi yang yang konsumen tadi ya kan, karena dia nggak tahu, ya mungkin dimaafkan Allah gitu kan. Nah, adapun di dunia, ya, cepat atau lambat, ya, pelaku pelaris, ya, dengan sihir tadi, dengan guna-guna sebagainya itu cepat atau lambat pasti akan mengalami
kehancuran, kerugian, ya. Karena setan ini tidak, dia pasti akan terus meminta, ya kan? Iya. Terus akan meminta sampai bisa jadi, yaitu yang diminta adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pemilik jualan atau rumah makan. Bisa saja dia akan menjadikan keluarganya sebagai tumbal, atau keimanannya, ya kan? Ini kan awal dari kehancuran. Akhirnya jualannya nggak jalan, kemudian mengalami kerugian, kebangkrutan, ya. Terus stres, gila, ya kan? Nah, bahkan sampai-sampai dia bisa saja pada saat sakaratul maut akan mengalami kesulitan, ya, untuk meninggal, gitu kan? Nah, bahkan sebelum sampai di situ mungkin, ya, dia akan mengalami sakit yang berkepanjangan dan sebagainya seperti itu. Ya. Rasulullah ketika pulang ingin meninggalnya, kan itu merasakan adanya racun dalam tubuh Rasulullah dari Khaybar gitu kan. Apakah racun ini racun sihir atau racun ramuan yang dibuat? Ya. Dari Khaybar. Ya, jadi Rasulullah pernah terkena racun karena dia memakan kambing, yang diberikan oleh orang Yahudi. Pernah juga beliau disihir oleh Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam. Nama orang Yahudi. Ya. Karena ya, sihir ini sebenarnya dari Yahudi. Oh iya. Ya, ketika Rasulullah di Mekah itu belum ada sihir. Oh iya. Tapi ketika di Madinah sudah bercampur dengan orang-orang Yahudi, maka disitulah muncul sihir. Ya, bukan muncul pertama kali. Dulu juga di zaman nabi-nabi sebelumnya sudah ada sihir. Iya. Dari Bani Israel juga, Yahudi kan. Iya. Jadi Rasulullah ketika dia terkena racun, itu memang racun murni. Oh, racun murni ya. Ya. Jadi ditaruh racun di dalam daging itu, kemudian dimakan Rasulullah, ya. Itu sebagai sifat kemanusiaan Rasulullah. Artinya Rasulullah sebagai manusia bisa sakit, ya, dan itu tidak mengurangi kemuliaan beliau. Ya. Sama juga dengan sihir yang dilakukan oleh Labid bin Aqsam. Ya, ketika Rasulullah disihir, beliau seperti menghayal, ya. Kemudian saat itu datanglah dua malaikat kan, dua malaikat yang mengatakan bahwa ini Rasulullah ini dikena sihir. Ya, jadi akhirnya setelah itu turunlah surah Al-Falaq dengan An-Nas. Ya, karena di situ ada penjelasan min syarrin naffatsati fil uqad, gitu kan. Ya, dari kejahatan tukang-tukang sihir ketika mereka meniup sihir mereka di buhul-buhulnya. Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW diberikan wahyulah gitu ya, terhadap benda sihir yang disimpan oleh Labid tadi. Oh, ya, yaitu di dalam sumur Zarwan namanya. Sumur Zarwan. Nah, kemudian disuruh dua orang sahabat ke sana, kemudian dikeluarkanlah benda sihir itu. Di sumur Zarwan ini Labid meletakkan sihirnya tadi, ya? Iya. Jadi dengan wahyu Allah berikan petunjuk kepada Rasulullah, itu keluarkan benda-benda sihir itu, ya, sehingga akhirnya sihirnya batal. Rasulullah pun kemudian sehat, ya. Kemudian dari situ kita dapat pelajaran bahwa Rasulullah terkena sihir itu bukan karena Rasulullah lemah, tidak. Nah, itu sebagai sifat kemanusiaan beliau. Karena sihir itu juga bagian dari penyakit. Ya, penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Rasulullah aja bisa kena sihir, apalagi kita kan gitu. Iya. Jadi terkait dengan racun, sihir, ya, kalau sihir tadi jelas itu sifatnya nyata, ya. Ada benda-benda yang memang mengandung bahan yang membahayakan. Ya, ketika kita masukkan ke dalam makanan, itu bisa berpengaruh secara fisik. Tapi kalau sihir, dia bisa berpengaruh kepada fisik dan juga pikiran dan sebagainya. Dan ini ada peranan jin, setan di situ. Nah, seperti itu. Ada juga memang racun ini dia jenisnya sama seperti sihir. Nah, kalau di kampung kami, ya waktu itu kami kecil, sering orang makan di sebuah rumah makan,
Rumah makan. Pulang-pulangnya muntah darah. Ya, pulang-pulang muntah darah. Muntah darah. Iya. Tapi bukan si pemilik rumah makan itu yang melakukan. Jadi Tapi ada orang yang kebetulan sama yang menyerang. makan di situ. Oh. Nah, dia yang menimbulkan sihir. Kadang-kadang dia pegang aja gelasnya, ya kan? Iya. Atau dia tepuk bahunya, ya kan? Terus orang itu mengalami muntah darah. Terus orang mengatakan ini makanannya kena racun. Nah, ini sejenis racun gaib lah, saya katakan, ya kan? Karena tidak ada dia menaburkan benda-benda. Gitu ya. Dan sihir yang racun yang seperti ini, dia bisa turun temurun, meninggal orang tuanya turun kepada anaknya. Nah, berarti kan dia semacam ada makhluk yang melayani kan gitu. Iya, Tapi iya. kalau dia benda seperti baygon kita semprot kan, ya udah habis baygonnya habis kan. Mati. Nah, mati. Karena itu benda nyata gitu kan. Benda nyata. Kalau habis bendanya udah habis. Habis. Tapi kalau yang namanya racun dalam bentuk sihir, ini termasuk lagi pemujaan kepada Iya. setan tadi. Setan tadi ya. Jadi bisa jadi ada perjanjian antara orang tua dengan setan bahwa apa namanya kekuatan ini dalam tanda petik ya kan akan diturunkan kepada anaknya 7 keturunan misalnya kan. Oh, akan diturunkan Nah, ya. misalnya gitu kan. Nah, maka racun seperti ini sifatnya gaib. Gaib ya. Ya. Nah, kenapa disebut racun? Mungkin karena bisa berpengaruh kepada makanan, membuat orang muntah dan sebagainya. Oh. Nah, saat kalau nih kan ada orang-orang dulu kalau kita mau pergian tuh ke tempat-tempat asing itu kita harus hati-hati karena mungkin ada sihirnya di tempat itu atau ada jin lah di situ penunggunya begitu kan. Nah, kalau dalam Islam sendiri saat adab ke tempat asing itu bagaimana, Sat? Ya. Jadi pertama sekali ya, ketika kita ingin musafir keluar rumah, kita sudah diajarkan doa. Doa ya. Hafal nggak? Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Ah ya. Ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk baca doa itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah meninggalkan rumah kita, kita nggak tahu lagi, ya kan? Bahkan di rumah kita sendiri pun kita nggak tahu sebenarnya. Tapi ketika kita keluar rumah, kita nggak tahu apa yang terjadi di luar, siapa yang nggak suka sama kita, ya, di mana setan, jin akan mengganggu kita nggak tahu gitu. Maka langkah yang pertama adalah membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu. Lagi-lagi dengan bismillah ya kan? Bismillahi tawakkaltu. Nah, lagi-lagi dengan bismillah, Bismillah, tadi. ya. Kullu amrin ribalin, segala perkara yang penting. Penting. Nah, ini kita musafir penting nggak? Penting. Nah, penting. Misalnya mau berdagang, mau silaturahmi, mau apa gitu kan. Nah, ketika tidak kita mulai dengan bismillah, maka keberkahannya hilang. Hilang ya. Ya. Jadi apapun yang kita tuju saat keluar rumah, itu pertama keberkahan. Silaturahmi, mau makan, mau minum, mau sekolah, mau belajar, ya kan? Ketika kita keluar rumah, yang kita inginkan adalah keberkahan. Ya, bukan banyaknya, ya. Kalau kita mau cari rezeki, bukan banyak rezeki itu yang mau kita tuju, tapi berkahnya kan gitu. Berkah. Nah, termasuklah kita mau pergian keluar kota atau kemana, ya, keberkahan perjalanan itu, kemudian keberkahan apa yang kita dapatkan dalam perjalanan itu. Ya. Jadi dengan mengucapkan bismillah, kemudian tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah. Terkait dengan misalkan kita ya di perjalanan mau makan ya atau singgah di suatu tempat, kita juga diajarkan doa. Doa ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ingat. Dengan nama Allah tidak ada yang memberikan mudarat, ya, tidak ada yang bisa mengganggu kita, tidak ada yang bisa membahayakan kita kalau kita selalu mengucapkan nama Allah, ya, atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Jadi dengan doa ini kita akan terlindungi ya dari kejahatan-kejahatan apapun, termasuk kejahatan yang muncul dari makanan yang diberi orang misalnya. Nah, jadi itu adab kita ketika datang ke suatu tempat yang kita memang bahkan walaupun tempat itu sudah kita kenal baik gitu kan, tapi tidak mustahil saja ada
makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang bisa mengganggu kita, membahayakan kita seperti itu. Nah, jadi ucapkanlah doa itu dimanapun kita berada. Itulah sebagai permintaan kita kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan. Nah, saya udah baca sebagian nih buku Ustadz nih tentang sihir nih dan penanganannya nih. Dan ternyata cukup repot juga ya saat penanganannya nih kalau sihir ini termakan kepada kita nih. Nah, ini ada langkah pertama itu mengeluarkan benda sihir dan gejalanya. Terus langkah kedua juga mengeluarkan benda sihir yang berada di dalam tubuh. Terus langkah ketiga mengeluarkan jin yang melayani sihir. Wah, repot juga nih cara penanganannya nih ya. Jadi dalam buku fikih ruqyah ini terkena sihir melalui makanan, ini memang tujuannya untuk membuat seseorang itu terpengaruh dengan sihir. Bisa tujuannya untuk membunuh, bisa tujuannya untuk menceraikan suami istri, bisa membuat sakit, bisa membuat lupa ingatan. Nah, tapi dengan cara menyihir melalui makanan. Jadi ini sebenarnya tidak terkait dengan jualan tadi, ya. Tapi orang ingin mencelakakan seseorang atau membuat pengaruh buruk bagi orang lain melalui sihir. Nah, cara sihir ini macam-macam. Ada sihir masyrub, sihir yang dimasukkan dalam minuman sehingga terminum. Ada sihir makul, ini dia, sihir yang termakan. Ada sihir madfun, sihir yang ditanam. Oh, banyak sekali. Misalnya depan rumah kita ditanam orang sihir, kita setiap hari kita langkahi, kita terpengaruh. Ada sihir yang dipercikkan, ada sihir yang digantungkan. Jadi setiap kita lihat itu berpengaruh. Nah, jadi memang di dalam buku fikih ruqyah ini saya memberikan beberapa langkah, ya kan, supaya bagi orang yang ingin belajar bagaimana cara mengatasi sihir bisa membaca buku ini atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita buat seperti itu. Jadi bagaimana cara mendapatkan bukunya ini, Sat? Ya, hubungi nomor WhatsApp saya 0813 6131 1154 atau datang ke rumah sehat tempat saya praktik, yaitu Rumah Sehat Al-Iman, ya, di Komplek Villa Mulia Sejahtera nomor A6 Jalan Seser Amplas Medan. Jalan Seser Amplas Medan. Ya. Dan bukunya ini pendahuluannya ini dibuka oleh Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz? Kebetulan Ustadz Somad ini kami sama dulu di Mesir. Oh ya. Jadi beliau menjadi pengantar dalam buku saya ini. Udah buku Ustadz nih. Ya, insyaallah. Nah, Ustadz, sebagai penutup apa nih Ustadz, nasihat Ustadz buat para pedagang makanan atau pengusaha makanan, orang yang makan, itu masak, adab-adabnya itu, orang masak juga itu apa nasihat Ustadz untuk mereka, Ustadz? Ya, pertama secara umum ya, bahwa yang namanya aktivitas kita dalam kehidupan ini adalah ibadah. Ya. Walaupun makan minum ini adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Mubah itu perkara biasa yang kalau dilakukan tidak berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Seperti makan minum ini udah datang lontongnya. Ya. Jadi kalau kita makan ini, kita nggak dapat pahala, kalau nggak makan nggak dapat dosa. Itu hukum asal, mubah. Tapi kalau kita niatkan ingin mendapatkan ridho Allah, makanan ini bisa menguatkan fisik kita untuk ibadah kepada Allah, maka dia menjadi ibadah. Ya. Jadi niat itu yang merubahnya. Sesuatu yang asalnya tadi mubah menjadi ibadah. Kemudian itu secara umum ya. Jadi baik pemilik jualan maupun pemasaknya, pelayannya, bahkan pembelinya, dia melakukan itu semua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi penjual ya. Penjual ya tentu dia harus berupaya memberikan pelayanan secara maksimal, ya, menyediakan makanan-makanan yang halal, ya, tidak ada unsur syubhat di sana, ya. Syubhat itu artinya
samar-samar gitu kan. Pada satu sisi halal, tapi pada sisi lain bisa saja haram. Nah, ini harus dijauhi. Nah, kemudian di tempat jualannya itu tidak meletakkan benda-benda yang bisa membuat orang lain jatuh kepada maksiat. Kemudian bagi pembeli ya, siapapun dan dimanapun begitu kan, ketika ingin makan minum di sebuah rumah makan atau restoran harus selektif ya, selektif memilih ya, mana rumah makan atau jualan makanan yang memang terjamin kehalalannya. Nah, kemudian bagaimana agar di dalam makanan itu juga ada unsur-unsur yang baik, yang menyehatkan dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu Ya. Ustaz. Nah, lontongnya udah datang, Ustaz. Saatnya kita makan lontong nih. Mabar kita makan bareng. Makan lontong. Nah, ini dia, woi, lontong Medan. Ada mie-nya, ada kerupuknya, ada pasti ada lontongnya juga, dan ada telurnya beserta gulainya nih, yang lemak nih. Toco ditabrak gulai nih, sedapnya kurang apa lagi coba. Lah, awak pengen rasanya. Ustaz, makan, Ustaz. Oke. Oke, weh, awak mau pamit dulu bareng Ustadz nih. Terima kasih Ustadz udah mau datang makan bareng sama kita nih, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, oke, ingat woi, sesungguhnya jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukanlah seluruh kegiatan kita untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mau pamit, jangan lupa kalian pencet dulu tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Oke, supaya kita bisa mendatangkan bintang tamu lagi yang bisa diajak mabar dan berbagi ilmu bersama. Oke, awak mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya, woi.